can compare. Pagi teman-teman, lanjut lagi perjalanan setelah semalam kita nginep di Muko-Muko. Sekarang kita menuju kota Bengkulu. Ini jalurnya asik banget, meliuk-liuk di tengah-tengah hutan. Jalannya mulus, kita average speed di 60-80 kali. Kita udah lincah, dia emang seperti harus diajak olahraga dulu ini mobilnya. Hai semua, balik lagi di part 5 yang merupakan part terakhir dari perjalanan touring Sumatera Explore. Perjalanan kita kali ini start dari Muko-Muko menuju Bengkulu, lanjut ke Krui hingga finish nanti di Lampung. Check out hotel ketika hari masih pagi, sekitar jam 9 pada saat itu. Langsung menuju Bengkulu dengan harapan kita bisa menikmati sunset di Bengkulu. Jalur menuju Bengkulu kita sisir sepanjang pantai Pandanwangi. Ini salah satu keindahan jalur barat Sumatera, di mana mata selalu dimanjakan dengan pemandangan laut lepas. Masih pagi, jalur juga masih sepi. Bolehlah untuk mengabadikan momen seluruh peserta rangkaian touring Sumatera Explore. Jalur sepanjang jalan dari Muko-Muko menuju Bengkulu bisa dikatakan baik. Jalurnya cukup mulus, friendly banget untuk sedan. Saat ini kendaraan bisa dipacu sampai 80 km per jam, melewati pemukiman yang sepi, area perkebunan sawit. Pastinya nggak akan bikin mata ngantuk, karena adrenalin pun ikut terpacu. Masuk lagi area perkebunan. Jalan yang mulus membuat adrenalin kembali terpacu, memaksa kendaraan lari hingga 100 km per jam. Sore teman-teman, akhirnya kita sampai di kota Bengkulu. Dan saat ini kita lagi berada di Fort Marlborough atau Benteng Marlborough yang ada di Provinsi Bengkulu. Benteng Marlborough ini adalah benteng kedua yang dibangun Inggris di Bengkulu. Nah, sedangkan benteng pertama lebih kurang 2 km arah timur namanya Benteng York. Karena lebih dari separuh pasukan Inggris meninggal di Benteng York, meninggalnya bukan karena perang, karena penyakit. Makanya Gubernur Jenderal yang bernama Joseph Howlett minta izin ke Kerajaan Inggris untuk memindahkan ke posisi kita sekarang. Benteng York itu dibangun 1685. Nah, Benteng Marlborough ini dibangun 1714. Ya, dan terbesar se-Asia Tenggara, peninggalan Inggris. 1824, Bengkulu ini ditukar dengan Singapura atau Tumasek. Kalau tidak dibarter, Bengkulu akan jadi negara Commonwealth, negara kesemakmuran. Jadi Malaka, Sarawak, Brunei, termasuk Singapura itu ditukar dengan Bengkulu dan Belitung. Jadi kalau tidak dibarter, Bengkulu dan Belitung akan jadi negara Commonwealth, yang dikenal dengan Perjanjian London atau Treaty of London.
bukan orang baik ke situ. Bimbang, apalagi bimbang gedang, berinai curi mengalunlah segunanya. Maro, maro, maro kita bekerja sama untuk mempertahankan elok seni budaya kita. Namanya Benteng Yok. Nah, ini pasti Bapak Ibu mengasumsikan ini ada air, tapi realnya tidak ada air ini, Bapak. Pasti kita konsepnya pasti air. Nah, ternyata ini hanya parit kering yang dipenuhi ranjau darat. Jadi fungsi dan kegunaan ranjau darat tadi itu hanya untuk menancapkan kaki. Setelah kaki nancap, itu sniper mereka tinggal tembak dari lubang yang 3 itu 1, 2, 3. Jadi setiap sisi ada lubang. Jadi untuk standby sniper mereka. Oke, kita masuk ke dalam. Boleh. Gampang nih nembakinnya. Ini di bawah. Ini benteng Teman, ya? kita masuk dari gerbang ini ke dalam gerbang utama ya. Jadi kalau kita artikan dari batu nisannya, ini hanya batu nisan yang diambil dari pemakaman. Karena si Henry Sterling ini sangat berpengaruh pada saat itu di benteng ini. Kalau mengacu tahun meninggalnya, Henry Sterling ini meninggal di benteng Marlborough ini 1744 di usia 25 tahun. Jadi hampir rata-rata mereka meninggal di usia muda bukan karena perang, karena penyakit. Lain dengan ini yang makam 3, ini ada jasadnya nih. Oh ya? Ini salah satu yang menjabat presiden gubernur. Satu level dengan bupati. Ini yang ada jasa. Bupati yang ada jasadnya. Kalau itu ajudannya Charles Murray, kalau ini dari militernya Kapten Robert Milton. Jadi mereka 3 ini emang sengaja dimakamkan di sini karena sangat amat dibenci oleh masyarakat Bengkulu. Tapi perlu diketahui dan digarisbawahi, saking gentlemannya masyarakat Bengkulu pada saat itu, anak dan istrinya tidak ikut dibunuh. Jadi yang hanya membuat kebijakan aja. Jadi kebijakan yang salah membuat mereka terbunuh oleh masyarakat Bengkulu. Nanti hasil dulu jembatannya bisa dilihat seperti itu. Ini satu-satunya yang masing-masing usianya 300. Oh, nggak boleh ngerokok. Gua nggak ngerokok. Kenapa benteng ini dinamakan Benteng Marlborough? Banyak orang mengait-ngaitkan dengan rokok Marlboro atau Malioboro yang ada di Jogja. Sebenarnya tidak. Ada seorang jenderal perangnya bernama John Churchill sudah memenangkan lebih dari 4 peperangan hebat di Eropa. Jadi untuk menang jasa-jasanya diberilah gelar bangsawan Duke of Marlborough. Nah, Marlborough itu sendiri diambil dari nama desa terkecil di Inggris bagian selatan. Jadi 2 blok ini tahanan, Pak. Cengkeh sekilo itu setara dengan 7 gram emas pada saat itu. Tapi yang lebih fantastis ini, Bu, pala. Ada satu pulau di wilayah timur, namanya Pulau Run di Laut Banda Neira. Itu dibarter dengan New Manhattan atau New York sekarang. Jadi Belanda dapat Pulau Run, Inggris dapat New York. Hebat. Yang punya pulau siapa, yang punya pulau siapa, mereka yang tukar-tukaran. Fort Marlborough atau Benteng Marlborough didirikan pada tahun 1714 oleh East Indian Company di bawah kepemimpinan Gubernur Joseph Calais sebagai benteng pertahanan Inggris. Tujuan mereka ke sini tidak lain ya ingin menguasai rempah-rempah. Dari tadi cuplikan yang teman-teman bisa lihat, kebayangkan begitu kayanya negeri kita sebagai penghasil rempah-rempah. Harga cengkeh sekilo pada saat itu setara dengan 7 gram emas. Bahkan harga 1 karung lada saat itu setara dengan 2 tahun sewa apartemen mewah berikut maintenance-nya di London. Saat ini kita berada di rooftop. Jadi posisi Fort Marlborough ini menghadap ke arah kota Bengkulu dan memunggungi Samudra Hindia. Nah, terlihat ya lautnya sambil kita menunggu sunset di Bengkulu. Nah, kita beruntung bisa lihat Bukit Barisan mulai dari Lampung sampai Aceh membentang Bukit Barisan. Itulah yang dikenal dengan Suwarna Duwipa. So teman-teman, itu tadi kunjungan kita ke Fort Marlborough di Bengkulu. Karena waktu sudah sore, memang sudah waktunya tutup untuk umum. Sekarang kita mencoba mengejar sunset di pantai Bengkulu.
sunset di Bengkulu. Sebelum kita kembali berangkat menuju Krui, saat ini kita lagi berada di salah satu cagar budaya yang ada di Kota Bengkulu, yaitu rumah atau bekas kediaman dari Bung Karno. Yuk, pengen tahu apa sejarahnya tentang rumah ini. Kita ke dalam yuk. Jadi ini rumah pengasingan pada saat penjajahan Belanda di Bengkulu pada tahun 1938 dan sampai 1942. Dan ini sudah direnovasi rumahnya. Ya, kita masuk yuk. Harus lepas sepatu dulu. Jadi bukunya berjudul Sarina. Jadi salah satu mengangkat sosok wanita. Jadi yang sosok Sarina. wanita ini yang diangkat itu ada Iya. ini. Iya, Sarina. Meskipun sudah mengalami renovasi, semua yang ada di dalam rumah ini masih autentik. Mulai dari sepeda yang sempat digunakan oleh Bung Karno, ubin tempat berpijak, tempat duduk, meja, sampai tempat tidur yang pernah digunakan oleh Bung Karno. Jadi kalau ceritanya Pamawati sendiri. Jadi kamarnya. Kalau itu kasih baru ya. Harus ada yang masih asli. Ya. Oh, ini asli ini. Asli itu sih. Oh, ini ya rantai-rumah. Nah, yang dua ini yang sebelah kiri itu kalau. Iya, ini ya. Ya, cuma anak-anak ini termasuk anak dari kakak itu. Oh, dia itu ponakan ya. Ponakan lah. Ponakannya Ya, ponakannya. Nah, itu kamarnya. Kamarnya. Ini adalah koleksi mata uang terdahulu, di mana dulu namanya bukan rupiah, tapi ori atau uang Republik Indonesia dan orida atau uang Republik Indonesia daerah. Dan ini adalah sumur yang dipakai oleh Bung Karno, dan airnya masih ada sampai sekarang. Kita break sejenak untuk makan siang di Pantai Malibu sambil mengabadikan momen suasana kala itu sebelum kita bertolak ke Krui. Cuacanya cukup terik. Setelah tadi kita wisata ke rumah Bung Karno, kemudian kita makan siang di mie pangsit yang endul. Sekarang kita lanjut perjalanan menuju Krui yang akan ditempuh dalam waktu kurang lebih 8 jam dan 30 menit. Mengarah Flesia di kanan. Udah wah Bang Rian, mengarah Flesia nih. Oh, tengahnya gambar pena, Bocik. Ah, kau itu. Ini apa, Bocik? Oh, setiap satu Muharram di Bengkulu rame pawai kapot. Jadi dibuat dari kertas atau bukan kertas ya, namanya kardus ya.
cat-cat gitu deh, cantik-cantik kayak ogoh-ogoh. Kembali kita menyusuri pantai Panjang Bengkulu, di mana bibir pantai ini membentang sejauh 7 km dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Dan saat ini gue lagi ada di Krui, tepatnya di Palma Resort Krui. Dan hari ini kita akan lanjut lagi perjalanan dan merupakan etape terakhir dari rangkaian Sumatera Explore 2025 MB Klevina, yang mana nanti malam kita sudah ditunggu di Lampung sebelum kita kembali ke Jakarta. Ya, ada lagi dah kejadian spion disenggol motor bule habis surfing, kena papan seluncurnya, kena papan surfingnya patah di dalam dah. Ya, namanya risiko touring di jalan. Sekarang waktunya kita kembali bergerak, dan ini merupakan etape terakhir dari Sumatera Explore 2025 dari Krui menuju kota Bandar Lampung, di mana kita sudah ditunggu oleh teman-teman dari FB Club Lampung sebagai nanti juga penutupan dari acara touringnya. Jarak dari Krui ke Lampung akan kita tempuh dalam waktu kurang lebih 7 jam. Ya, 200 kiloan. Estimasi kita sampai nanti mungkin sore hari menjelang Guys, nanti nggak sibuk lagi, nggak berhenti lagi untuk isi bahan bakar. Jadi tolong di full tankin semua dari kanan dan dari kiri. Persiapan teko kiri. Yang mau izin pulang duluan ke Jakarta dipersilahkan, yang mau makan dulu nanti ayo saya temenin, yang mau stay di Lampung dipersilahkan juga. Begitu Mas Cici. Terima kasih infonya. Di ini kanan kiri ini adalah Kampung Bali, yang mana ini adalah program dari Presiden RI pada saat itu, Ya, Bapak Soeharto, untuk transmigrasi. Ya, Jadi untuk penduduk yang pada saat itu bertransmigrasi dari Pulau Bali, yang mereka ditempatkan di Kampung Bali ini yang ada di Lampung. Kita memasuki hutan lindung Bukit Barisan dan sudah mendekati perbatasan Kota Lampung. Harus ekstra hati-hati di sini karena banyak lubang di sepanjang jalan. Selain kabarnya, hutan lindung ini juga bisa dikatakan hutan yang masih perawan karena banyak banget hewan-hewan yang masih sering melintas. Jadi teman-teman, kita sekarang lagi masuk ke dalam area atau sedang melintasi hutan lindung Bukit Barisan. Cuman gue sama Janurdin aja di depan. Rangkaian tadi tertinggal di belakang karena tadi dapat info KR-nya Jan Arik ada sedikit kendala, tapi masih bisa untuk meneruskan perjalanan, tapi sedikit terhambat di belakang. Kita terinfo tadi saat kita lagi di depan, jadi tengah kiri bersyarat lubangnya. banyak banget lubang nih teman-teman. Ya, kondisi tadi juga mobil gue sempat hantam lubang di tengah jalan. Ya, Lubang tengah. banyak juga binatang-binatang seperti monyet yang melintas. Banyak banget nih lubang-lubangnya. Oke, teman-teman, sambil gue sama Janurdin menunggu ya, kira-kira ada stopan atau mungkin rumah makan atau mungkin
mungkin SPBU sambil menunggu rangkaian yang tertinggal di belakang. Baru saja kita memasuki gapura Kota Bandar Lampung. Alhamdulillah akhirnya kita sampai di Kota Bandar Lampung. Agak molor waktunya karena kondisi ada kendala di KR-nya Sekjen Arik. Ya, tapi alhamdulillah dengan perjuangan yang cukup berat akhirnya KR dari Jen Arik juga bisa sampai di Bandar Lampung. So, kita sebentar lagi akan ketemu dengan teman-teman dari MB Club Lampung. Sudah ada Bang Jami di sana. Ikuti terus, sebentar lagi. Sebentar lagi kita sampai. Nah, itu sudah ada tuh Bang Jami, ternyata sudah ada di belakang. Oke, teman-teman ikuti terus. Sebentar lagi kita sampai di titik finish. Om, selamat datang di Lampung. Akhirnya kita sampai di titik finish, di mana sudah ditunggu kawan-kawan dari beberapa Mercedes-Benz Club yang ada di Lampung. Sebuah tradisi apabila ada dari member-member Mercedes-Benz Club yang sudah berhasil melintasi jalur Sumatera, mulai dari Lampung, Aceh, KM0 hingga kembali ke Lampung, diberikan penghargaan sebuah wing jelajah Sumatera yang menurut kami cukup prestisius. Member Mercedes-Benz Club Indonesia yang berhasil sampai ke titik 0 dan pulang kembali. Alhamdulillah kita kumpul di Wings Amber Cafe belum ada Lampung di malam ini yang akan melanjutkan pulang langsung ya ke Jakarta. Gua ada ceritanya. Di sini ada saya selaku pres MB Club Lampung, lalu ada Bang Zami selaku VP dari Rina, lalu ada Om Hengki selaku Dewan Pembina MB Club Lampung, dan ada Ketum MB Club Indonesia Web 24 Lampung dan kawan-kawan member MBCL dan MBINA.